Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita berangkat melakukan tugas panggilan hari ini, diberangkatkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Ratapan 3 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik dengan diam menanti pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila masalah bertubi-tubi melanda kehidupan kita, bisa saja kita kerepotan menghadapinya dan terlalu sibuk mengatasi setiap masalah tersebut dengan pikiran, tenaga, dan kekuatan kita sendiri. Lebih jauh, mungkin ada yang bertindak mencari kekuatan alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika kita sibuk berpikir, masalah ini kenapa terjadi terhadap hidup saya? Kenapa saya yang harus mengalaminya? Apa salah dan dosa saya? Bagaimana akhirnya? Sehingga masalah itu tidak dapat kita selesaikan dengan pikiran. Malah, ketika kita terlalu sibuk mengandalkan pikiran, yang timbul adalah permasalahan yang baru, bukan penyelesaian masalah. Dengan demikian, masalah kita mungkin malah akan semakin ribut. Di sisi lain, ketika kita buru-buru mau memakai kekuatan kita untuk menghadapi masalah, bisa saja kita jatuh terhempas karena kekuatan kita terbatas dan tentu tidak dapat mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Karena kekuatan kita terbatas sementara masalah menumpuk, bisa saja mengakibatkan kita stres, jatuh sakit, dan akhirnya berputus asa. Maka dengan demikian, kekuatan kita sendiri tidak dapat menyelesaikan semua masalah kita. Demikian halnya ketika kita mau mencoba mencari kekuatan alternatif yang lain menyelesaikan masalah kita. Itu bisa saja membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Bukan menyelesaikan masalah, tetapi sekali lagi malah menimbulkan masalah yang baru. Bisa saja masalah itu bertambah berat dan semakin parah daripada masalah yang terdahulu. Kalau demikian, bagaimanakah kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi yang datang melanda kehidupan kita? Firman Tuhan hari ini berseru kepada kita dengan mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ketika Yerusalem dikalahkan bangsa Babel, orang-orang Israel berputus asa karena masalah yang mereka hadapi sangat kompleks, sebab Yerusalem dan Bait Allah yang adalah simbol kehadiran Tuhan yang tidak mungkin dikalahkan oleh bangsa manapun telah dihancurkan di hadapan mereka. Akibatnya tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi kepercayaan, dan membawa mereka jatuh kepada keputusasaan. Dalam situasi yang demikian, Nabi Yeremia yang menuliskan kitab Ratapan ini melihat masalah tersebut dari perspektif yang berbeda. Yaitu yang pertama, dia melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Boleh kita baca dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Yang kemudian, Tuhan memberi kekuatan dan menambah semangat kepada orang-orang yang tidak berdaya. Yeremia melihat dengan situasi itu, umat Israel mau diyakinkan bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang memberi kekuatan. Yang ketiga, Yeremia tetap yakin akan pertolongan Tuhan dalam situasi yang sangat rumit tersebut. Saudaraku yang terkasih, bila masalah melanda kehidupan, firman hari ini mengajar kita, diamlah sejenak, merenunglah, dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Dengan diam, kita punya waktu merenung untuk sekaligus mengetahui apa maksud Tuhan dengan masalah yang kita hadapi. Dengan diam dan duduk merenung, kita akan terhindar dari tindakan yang salah, perkataan yang salah, kesimpulan yang salah,
untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Kemudian kita dapat bertindak dengan benar. Dengan duduk diam dan merenung, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, dan di balik permasalahan selalu ada peluang. Dan di sisi lain, ketika kita diam, berpasrah diri kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan bekerja merendah hari esok yang lebih baik. Karena itu saudaraku yang terkasih, apapun masalah yang kita hadapi, duduklah, merenung, berdoa, dan kemudian serahkan persoalan itu kepada Tuhan, dan nantikanlah dalam pengharapan dan sukacita Allah bertindak menyelesaikan masalah kita. Selamat menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang menghibur kami. Ketika kami menghadapi banyak persoalan, kami diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami diyakinkan juga bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya dan seterusnya. Untuk itu Bapa, biarlah Roh Kudus mengajar kami ketika menghadapi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan, agar kami boleh duduk sejenak, merenung, berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan menjamin, serahkanlah kekhawatiran dan Dia akan memelihara. Maka sekarang Bapa, apapun persoalan pergumulan umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan, menolong, membantu dan memberkati setiap umat Tuhan. Berkati tiap pribadi, berkati keluarga, berkati negara kami, berkati juga gereja. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, terimalah doa kami ini. Amin.